Pernahkah kamu merasa ragu setelah berbicara dengan seseorang? Seolah-olah realitas yang kamu yakini tiba-tiba terasa kabur? Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mengatakannya? Atau aku hanya terlalu banyak berpikir? Jika iya, kamu mungkin sedang mengalami gaslighting, salah satu bentuk manipulasi psikologis yang paling halus dan merusak. Gaslighting bukan sekadar istilah populer, melainkan senjata psikologis yang digunakan untuk mengendalikan pikiran orang lain melalui kebingungan dan keraguan diri. Ini bisa datang dari siapa saja, teman yang memutarbalikkan kata-katamu, pasangan yang membuatmu meragukan emosimu, atau rekan kerja yang secara halus mengikis kepercayaan dirimu. Tanpa sadar, kamu mulai mempertanyakan ingatan, perasaan, dan bahkan pemahamanmu tentang dunia di sekitarmu. Tapi kamu tidak harus hidup dalam kabut manipulasi ini. Menghindari jeratan gaslighting tidak membutuhkan gelar psikologi atau terapi bertahun-tahun. Semua dimulai dengan kesadaran. Dalam pembahasan ini, kita akan mengungkap 5 cara mengejutkan yang digunakan gaslighter untuk memanipulasi pikiranmu. Lebih dari sekadar memahami taktik mereka, kamu juga akan belajar cara melindungi diri dan mengambil kembali kendali atas realitasmu, terinspirasi dari kebijaksanaan stoik yang telah teruji oleh waktu. Sebelum kita mulai, pastikan kamu subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembahasan lainnya tentang menjaga kesehatan mental dan kendali emosional. Jika kamu siap untuk mengungkap permainan mereka dan merebut kembali kekuatanmu, mari kita mulai. 1. Mengubah narasi. Seni halus membuatmu lupa. Bayangkan kamu sedang membaca sebuah buku yang sudah kamu kenal luar dalam. Kamu hafal setiap alurnya, memahami setiap karakter, dan tahu persis bagaimana cerita itu berkembang. Lalu suatu hari, seseorang diam-diam menyobek beberapa halaman, mengacak bab-babnya, dan menulis ulang bagian-bagian penting dengan narasi yang berbeda. Saat kamu membacanya lagi, cerita itu terasa asing, tetapi orang tersebut bersikeras bahwa memang begini dari dulu. Kamu mulai meragukan ingatanmu sendiri, bertanya-tanya apakah kamu yang lupa, atau apakah memang cerita itu sudah berubah tanpa sepengetahuanmu. Inilah yang dilakukan seorang gaslighter terhadap realitasmu, bukan dengan pena atau kertas, tetapi dengan manipulasi halus terhadap ingatan, persepsi, dan pemahamanmu akan dunia di sekitarmu. Mereka tidak akan terang-terangan berkata, kamu salah. Sebaliknya, mereka perlahan menanam benih keraguan dalam pikiranmu, mengubah narasi kejadian dengan cara yang membuatmu bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mengingatnya dengan benar? Pada awalnya, ini mungkin terasa seperti kesalahpahaman kecil. Lagi pula, kita semua bisa keliru dalam mengingat sesuatu, bukan? Tetapi lama-kelamaan, penolakan mereka terhadap realitasmu mulai mengikis kepercayaan dirimu sendiri. Gaslighting seringkali dimulai dengan cara yang sangat halus. Mereka mungkin mengatakan, itu bukan yang aku katakan, atau kamu terlalu melebih-lebihkan sesuatu yang sepele. Saat kamu mencoba mengklarifikasi atau membela ingatanmu, mereka akan semakin menggiringmu untuk merasa ragu, bahkan membuatmu meminta maaf atas sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Secara bertahap, kamu mulai mempertanyakan ingatanmu, meragukan perasaanmu, dan kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri. Akhirnya, kamu tidak hanya bergantung pada mereka untuk mengingat suatu peristiwa, tetapi juga untuk memahami bagaimana kamu seharusnya merasa tentangnya. Taktik ini sangat efektif, karena secara ilmiah, ingatan manusia memang tidak sempurna. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai memory distortion, di mana otak kita cenderung mengisi celah dalam ingatan dengan informasi yang diberikan oleh orang lain atau lingkungan sekitar. Seorang gaslighter memanfaatkan kelemahan alami ini untuk menyusup ke dalam sistem ingatanmu dan mengubahnya secara perlahan. Mereka tahu bahwa jika mereka cukup konsisten dalam menanamkan keraguan, lama-kelamaan kamu akan mulai mempercayai versi realitas yang mereka ciptakan. Dampak dari manipulasi ini sangat menghancurkan.
Setiap kali seorang gaslighter mengubah narasi kejadian, mereka menciptakan lapisan baru dalam kebingunganmu. Kamu mulai meragukan apa yang kamu lihat, dengar, atau bahkan rasakan. Kamu mulai mengulang kembali percakapan di kepalamu, mencoba mencari tahu apakah kamu benar-benar salah atau hanya sedang berlebihan. Kamu mungkin mulai meminta maaf untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kamu lakukan, hanya demi menghindari konflik. Tanpa sadar, kamu telah masuk ke dalam perangkap gaslighting, di mana kamu tidak lagi merasa yakin terhadap realitas yang kamu alami sendiri. Namun, ada cara untuk melawan taktik ini, dan semuanya dimulai dengan mengakar kembali pada kebenaran. Salah satu strategi paling efektif adalah mencatat kejadian-kejadian penting dalam hidupmu. Jangan hanya mengandalkan ingatan, tetapi tuliskan percakapan, keputusan, dan perasaan yang kamu alami dalam jurnal atau catatan pribadi. Dengan cara ini, saat seseorang mencoba memutarbalikkan fakta, kamu memiliki bukti nyata untuk kembali dipegang. Catatan ini bisa menjadi mercusuar dalam kabut manipulasi, membantu kamu tetap berpegang pada kenyataan yang sebenarnya. Tetapi mencatat kejadian saja tidak cukup. Kamu juga perlu mempercayai instingmu. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu." Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kutipan ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati ada di dalam diri kita sendiri. Jika sesuatu terasa tidak benar, maka kemungkinan besar memang ada yang salah. Jangan biarkan seseorang meyakinkanmu bahwa perasaanmu tidak valid, atau bahwa kamu hanya sedang terlalu sensitif. Insting dan intuisi adalah mekanisme alami untuk mengenali manipulasi. Jika sesuatu terasa janggal, jangan abaikan perasaan itu. Selain itu, penting juga untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang menghargai dan memvalidasi realitasmu. Gaslighting hanya bisa berkembang jika seseorang merasa sendirian dan terisolasi. Jika kamu memiliki teman atau keluarga yang dapat dipercaya, berbagi pengalaman dengan mereka dapat membantu kamu melihat manipulasi dengan lebih jelas. Terkadang, hanya dengan mendengar seseorang berkata, "Aku juga ingat seperti itu," sudah cukup untuk membantumu melepaskan diri dari perangkap gaslighting. Pada akhirnya, mengubah narasi adalah salah satu alat paling berbahaya dalam gudang senjata seorang gaslighter, tetapi bukan berarti tak terkalahkan. Kunci untuk melawannya adalah kesadaran dan tindakan. Jangan biarkan mereka mengambil alih ceritamu dan menulis ulang realitasmu. Pegang kendali atas kisahmu sendiri, karena tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menentukan bagaimana kamu mengingat hidupmu. 2. Memanfaatkan empati. Mengubah kebaikanmu menjadi senjata. Empati adalah salah satu kekuatan terbesar manusia. Ini adalah kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, memahami penderitaan mereka, dan memberikan dukungan tanpa pamrih. Empati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, menciptakan kedekatan dan hubungan yang bermakna. Tetapi di tangan seorang gaslighter, empati berubah menjadi senjata tajam yang digunakan untuk melawan dirimu sendiri. Gaslighter sangat ahli dalam mengenali orang-orang yang memiliki empati tinggi. Mereka tahu bahwa kamu akan cenderung memberikan mereka keuntungan dari keraguan, bahwa kamu akan ragu untuk menghakimi atau mengkritik karena kamu selalu ingin memahami sudut pandang mereka. Inilah yang membuatmu menjadi sasaran empuk. Mereka tidak perlu mengendalikanmu dengan ancaman atau paksaan, cukup dengan memutarbalikkan hatimu sendiri. Pada awalnya, mereka mungkin tampak sebagai orang yang membutuhkan bantuan atau dukungan emosional. Mereka menceritakan kisah-kisah sedih tentang bagaimana mereka dikhianati, disakiti, atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Mereka membangun citra diri sebagai korban dunia yang kejam, membuatmu merasa bersalah jika tidak berdiri di sisi mereka. Tanpa sadar, kamu mulai mengorbankan kebahagiaanmu sendiri demi membantu mereka, berpikir bahwa ini adalah bentuk cinta, kepedulian, atau tanggung jawab moral. Namun, seiring waktu, pola ini mulai berubah. Setiap kali kamu mencoba membela dirimu atau mengungkapkan perasaanmu, mereka akan membalikkan keadaan. Mereka akan berkata, "Kamu terlalu sensitif,"
Aku kira kamu akan lebih memahami aku daripada orang lain. Aku pikir kamu orang yang lebih pengertian. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Mereka membuatmu merasa seolah-olah ada yang salah dengan perasaanmu sendiri. Kamu mulai mempertanyakan apakah kamu bereaksi berlebihan, apakah kamu terlalu keras terhadap mereka, atau apakah kamu adalah orang yang tidak cukup baik. Rasa bersalah mulai tumbuh dalam hatimu, dan tanpa sadar, kamu menyerah pada manipulasi mereka. Yang lebih berbahaya adalah ketika mereka memanfaatkan nilai-nilai moral yang kamu pegang. Jika kamu percaya pada kebaikan hati, mereka akan berkata, "Bukankah orang baik selalu memaafkan?" Jika kamu menjunjung tinggi kesetiaan, mereka akan berkata, "Jika kamu benar-benar peduli padaku, kamu tidak akan pergi." Jika kamu bangga dengan kemampuanmu untuk mendukung orang lain, mereka akan berkata, "Aku tidak bisa menghadapi ini tanpa kamu." Ini adalah senjata psikologis yang sangat efektif. Gaslighter membuatmu percaya bahwa dengan bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, kamu sedang melakukan hal yang benar. Kamu mulai meyakini bahwa jika kamu pergi, jika kamu menolak untuk terus membantu mereka, maka kamu adalah orang yang kejam dan egois. Padahal kenyataannya, mereka hanya ingin mempertahankan kendali atas dirimu. Untuk memahami bagaimana hal ini bekerja, bayangkan kamu sedang memegang ember berisi air. Awalnya, ember itu ringan, dan kamu tidak keberatan menolong orang lain dengan membawanya. Tetapi setiap kali kamu menunjukkan tanda-tanda ingin istirahat, mereka menambahkan lebih banyak air. Mereka berkata, "Kamu kuat, kan? Kamu bisa menahannya sedikit lagi." Lama-kelamaan, beban itu menjadi tak tertahankan, tetapi kamu sudah terlanjur percaya bahwa meninggalkan ember itu adalah tindakan yang salah. Ini adalah bagaimana gaslighting melalui empati bekerja. Mereka membebanimu dengan lebih banyak tanggung jawab emosional daripada yang seharusnya, membuatmu merasa bahwa kamu harus terus bertahan, bahkan ketika hatimu sudah kelelahan. Mereka membuat penderitaan mereka tampak seperti masalahmu. Padahal kenyataannya, kamu tidak memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki hidup mereka. Jadi, bagaimana kamu bisa melawan taktik ini? Jawabannya bukan dengan menghapus empati, tetapi dengan menggunakannya secara bijak. Pertama, pahami bahwa empati tidak sama dengan pengorbanan diri yang tak terbatas. Memahami seseorang tidak berarti membiarkan mereka menyakitimu. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, bersikaplah toleran kepada orang lain, tetapi disiplin terhadap dirimu sendiri. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan bahwa kita harus memiliki belas kasih tanpa kehilangan kendali atas batasan kita sendiri. Salah satu teknik yang bisa kamu gunakan adalah compassionate detachment, atau empati tanpa keterikatan. Ini berarti bahwa kamu tetap peduli, tetapi kamu tidak membiarkan emosi mereka menghancurkan keseimbangan emosionalmu. Kamu bisa berkata, "Aku memahami perasaanmu, tetapi aku tidak bisa membiarkan ini mempengaruhi kesehatanku sendiri." Selanjutnya, perhatikan pola, bukan hanya insiden individual. Jika seseorang terus-menerus membuatmu merasa bersalah setiap kali kamu mencoba menetapkan batasan, itu bukan kebetulan, itu manipulasi. Jika mereka selalu menjadi korban dalam setiap cerita yang mereka ceritakan, mungkin ada pola yang mereka ciptakan untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Jika kamu merasa semakin lelah secara emosional dalam hubungan itu, sementara mereka tampak tetap baik-baik saja, itu tanda bahwa mereka telah membebankan lebih banyak beban kepadamu daripada yang seharusnya. Kamu juga bisa mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah orang ini menghargai empati yang aku berikan, atau mereka hanya mengambil keuntungan darinya? Empati yang sehat bersifat saling menguntungkan. Kamu memberikan dukungan, tetapi kamu juga mendapatkan dukungan kembali. Jika kamu terus-menerus merasa seperti satu-satunya yang berusaha dalam hubungan itu, maka itu bukanlah empati yang sehat, tetapi eksploitasi. Terakhir, bangun sistem pendukung yang sehat di luar hubungan dengan gaslighter. Jangan biarkan mereka menjadi satu-satunya sumber hubungan emosional dalam hidupmu. Teman, keluarga, atau bahkan komunitas bisa membantumu melihat dengan lebih jernih
dan mengingatkanmu bahwa hubungan yang sehat tidak membuatmu merasa terkuras secara emosional. Gaslighting melalui empati adalah salah satu bentuk manipulasi yang paling sulit dikenali karena ia menggunakan sesuatu yang baik, kepedulian dan belas kasih untuk membuatmu tetap terjebak. Tetapi dengan memahami taktik ini, kamu bisa membalikkan keadaan. Empati adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tetapi kekuatan ini hanya berguna jika kamu menggunakannya dengan bijak. Jangan biarkan gaslighter mengubah empati menjadi rantai yang mengikatmu. Alih-alih, gunakan empati untuk mengenali siapa yang benar-benar pantas mendapatkannya, termasuk dirimu sendiri. 3. Mencuri kepercayaan diri. Membuatmu meragukan dirimu sendiri. Kepercayaan diri adalah fondasi mental yang kuat. Fondasi yang membuat seseorang mampu mengambil keputusan, mempercayai nalurinya, dan melangkah maju tanpa ragu. Namun, bagi seorang gaslighter, kepercayaan diri adalah ancaman. Mereka tahu bahwa seseorang yang percaya diri sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, mereka menggunakan berbagai cara untuk mencuri kepercayaan dirimu, meruntuhkan harga dirimu, dan menjadikanmu bergantung pada mereka. Ini bukan hanya serangan terhadap perasaanmu, melainkan strategi sistematis untuk melemahkan keyakinanmu pada dirimu sendiri. Taktik ini seringkali dimulai dengan komentar-komentar kecil yang terdengar tidak berbahaya. Awalnya, mereka mungkin berkata, "Kamu yakin mau melakukan itu? Aku tahu kamu cerdas, tapi apakah ini keputusan yang terbaik? Kamu selalu terlalu emosional dalam menghadapi sesuatu." Sekilas, ini terdengar seperti saran atau kekhawatiran yang wajar. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, komentar ini sebenarnya adalah bentuk manipulasi yang bertujuan untuk membuatmu meragukan dirimu sendiri. Mereka tidak mengatakan secara langsung bahwa kamu salah, tetapi mereka menyisipkan cukup banyak keraguan, sehingga kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Seiring waktu, serangan terhadap kepercayaan diri ini semakin intens. Jika kamu mencoba mengambil keputusan sendiri, mereka akan menanggapinya dengan meremehkan atau bahkan menertawakannya. Misalnya, jika kamu berbagi ide di tempat kerja atau dalam sebuah percakapan, mereka bisa saja berkata, "Itu ide yang bagus, kalau saja kita masih di sekolah dasar." Wow, aku tidak menyangka kamu akan berpikir seperti itu. Agak naif sih menurutku. Bukannya aku meremehkan, tapi aku rasa itu bukan keputusan yang cerdas. Komentar-komentar seperti ini mungkin tidak terasa menyakitkan secara langsung, tetapi dampaknya sangat besar. Mereka perlahan-lahan mengikis kepercayaan dirimu, membuatmu mulai bertanya-tanya apakah kamu benar-benar cukup baik, cukup pintar, atau cukup kompeten. Pada akhirnya kamu mulai mengandalkan mereka untuk mendapatkan validasi, dan disitulah mereka mengendalikanmu. Dampak dari taktik ini begitu kuat karena kepercayaan diri bukan sekadar perasaan. Ia adalah otot yang tumbuh semakin kuat dengan latihan. Setiap kali kamu mengambil keputusan sendiri dan berhasil, kamu memperkuat kepercayaan pada dirimu sendiri. Tetapi gaslighter tahu hal ini dan bekerja keras untuk menghancurkan proses itu. Mereka ingin kamu merasa bahwa tanpa mereka, kamu tidak akan bisa membuat keputusan yang tepat. Serangan terhadap kepercayaan diri juga bisa terjadi dalam bentuk penghinaan, terselubung, atau pujian yang menyakitkan. Mereka mungkin berkata, "Aku bangga melihat kamu akhirnya bisa menyelesaikan sesuatu sendiri, meskipun itu hal kecil." Wow, kamu berhasil juga ya? Aku tidak menyangka, mengingat betapa seringnya kamu gagal. Luar biasa. Aku kira kamu tidak akan bisa melakukannya sendirian. Ini adalah bentuk manipulasi emosional yang sangat licik, karena mereka tetap terdengar seperti memberi pujian, tetapi dengan nada yang justru meremehkan dan meragukan kemampuanmu. Ini membuatmu berada dalam situasi di mana kamu ingin membuktikan diri kepada mereka, tetapi di saat yang sama, kamu mulai mempertanyakan apakah kamu benar-benar sehebat yang kamu kira. Semakin lama kamu terpapar dengan manipulasi ini, semakin besar dampaknya pada psikologismu. Kamu mungkin mulai menahan diri untuk berbicara dalam kelompok karena takut dihakimi.
meminta pendapat mereka sebelum mengambil keputusan, bahkan untuk hal kecil. Menunggu validasi mereka sebelum merasa percaya diri terhadap sesuatu. Menghindari tantangan baru karena takut gagal dan membuktikan bahwa mereka benar. Ketika ini terjadi, gaslighter telah berhasil mengambil alih kendali atas dirimu. Kamu tidak lagi membuat keputusan berdasarkan keinginan atau keyakinanmu, tetapi berdasarkan ketakutan akan apa yang mereka pikirkan. Ini adalah bentuk kontrol yang sangat kuat, karena mereka tidak perlu memberitahumu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya perlu membuatmu cukup ragu hingga kamu takut bertindak tanpa mereka. Namun, ada cara untuk melawan ini dan merebut kembali kepercayaan dirimu. Pertama, kamu harus menyadari pola manipulasi ini. Perhatikan bagaimana mereka berbicara kepadamu dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah mereka sering meremehkan pendapatku? Apakah aku merasa kurang percaya diri setelah berbicara dengan mereka? Apakah aku selalu merasa perlu meminta pendapat mereka sebelum mengambil keputusan? Jika jawabannya adalah ya, maka kamu mungkin sedang menjadi korban gaslighting. Langkah berikutnya adalah memulai kembali proses membangun kepercayaan diri. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Ambil keputusan tanpa meminta pendapat mereka. Misalnya, jika kamu ingin mencoba sesuatu yang baru, lakukan tanpa mencari validasi mereka. Jika kamu ingin berbicara dalam sebuah diskusi, katakan pendapatmu tanpa ragu. Setiap kali kamu melangkah sendiri dan menyadari bahwa kamu mampu, kepercayaan dirimu akan tumbuh kembali. Selain itu, buat daftar pencapaian dan kualitas positif yang kamu miliki. Ini bukan sekadar daftar biasa. Ini adalah pengingat bahwa kamu telah mencapai banyak hal tanpa bantuan gaslighter. Tulis setiap keberhasilan kecil, keterampilan yang kamu kuasai, dan situasi di mana kamu berhasil mengambil keputusan yang baik. Setiap kali mereka mencoba menanamkan keraguan dalam dirimu, buka daftar itu dan ingatkan dirimu sendiri akan kemampuanmu. Kamu juga harus mulai menetapkan batasan yang jelas. Jika mereka mencoba meremehkanmu, katakan dengan tegas, "Aku sudah mempertimbangkannya dengan baik, dan aku percaya pada keputusanku. Aku tidak butuh validasi untuk tahu bahwa aku bisa. Pendapatku valid, meskipun berbeda dengan pendapatmu." Tidak perlu berdebat panjang dengan mereka, karena gaslighter akan selalu mencoba membalikkan keadaan. Yang penting adalah kamu menunjukkan bahwa kamu tidak akan membiarkan mereka meruntuhkan kepercayaan dirimu lagi. Yang terakhir, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung dan menghargai dirimu. Gaslighting hanya bisa berkembang jika kamu dikelilingi oleh lingkungan yang toksik. Tetapi jika kamu memiliki teman dan keluarga yang mendukungmu, mereka akan menjadi suara yang mengingatkanmu bahwa kamu berharga dan kompeten, tanpa perlu validasi dari siapapun. Gaslighting dalam bentuk pencurian kepercayaan diri adalah salah satu bentuk manipulasi paling merusak, tetapi tidak ada yang bisa mengambil kepercayaan dirimu tanpa izinku. Jangan biarkan seseorang menjadikan keraguan sebagai alat untuk mengendalikanmu. Percayalah pada dirimu sendiri, karena hanya kamu yang tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah. 4. Menciptakan kekacauan. Menggunakan kebingungan sebagai kontrol. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah labirin yang terus berubah. Dinding-dindingnya bergerak, jalannya berpindah, dan setiap kali kamu merasa telah menemukan jalan keluar, seseorang mengubah rutenya. Kamu mulai merasa kehilangan arah, bingung, dan putus asa. Kamu tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Pada akhirnya, kamu menyerah dan meminta seseorang membimbingmu keluar dari labirin itu, dan orang yang menciptakan kekacauan ini dengan senang hati mengambil alih kendali atasmu. Inilah salah satu taktik paling kuat yang digunakan oleh gaslighter, menciptakan kebingungan yang konstan, sehingga kamu merasa tidak bisa mempercayai realitasmu sendiri. Kebingungan bukan sekadar efek samping dari manipulasi, tetapi strategi utama yang mereka gunakan untuk mengendalikanmu. Gaslighter tidak ingin kamu merasa yakin atas sesuatu. Mereka tidak ingin kamu memiliki kepastian dalam hidupmu, karena orang yang yakin dengan dirinya sendiri sulit untuk dikendalikan. Sebaliknya, mereka menciptakan lingkungan di mana tidak ada kepastian, tidak ada kebenaran yang mutlak,
dan tidak ada landasan yang stabil. Tujuan mereka sederhana, membuatmu merasa sangat bingung hingga kamu mulai mengandalkan mereka untuk memahami realitas. Taktik ini bisa dimulai dengan cara yang sangat halus. Mungkin mereka akan mengatakan sesuatu hari ini, lalu mengubah pernyataan mereka besok. Mereka akan memuji keputusanmu pada satu saat, tetapi kemudian mencelanya di lain waktu. Mereka akan menanamkan kontradiksi dalam ucapan mereka, sehingga kamu selalu merasa bahwa kamu salah memahami sesuatu. Misalnya, suatu hari mereka berkata, "Aku sangat bangga dengan kerja kerasmu. Kamu merasa senang dan termotivasi." Tetapi beberapa hari kemudian, saat kamu sedang berbicara dengan mereka tentang pencapaianmu, mereka tiba-tiba berkata, "Kamu selalu terlalu berlebihan tentang hal-hal kecil. Itu bukan sesuatu yang hebat." Kamu pun mulai meragukan perasaanmu sendiri. Apakah mereka benar-benar pernah memuji? Ataukah kamu hanya salah memahami ucapan mereka? Taktik ini tidak berhenti di situ. Mereka juga akan mengubah versi cerita yang mereka ceritakan, membuatmu merasa seperti kamu sedang berhadapan dengan realitas yang terus berubah. Mungkin kamu pernah menangkap mereka berbohong, dan ketika kamu mengonfrontasi mereka, mereka akan berkata, "Aku tidak pernah mengatakan itu." Atau jika kamu mengingat suatu kejadian secara berbeda, mereka akan berkata, "Kenapa kamu selalu membesar-besarkan sesuatu? Aku yakin kamu hanya mengada-ada." Semakin lama, kamu mulai merasa bahwa masalahnya ada pada dirimu sendiri. Kamu berpikir bahwa mungkin memang kamu terlalu emosional, mungkin ingatanmu memang tidak bisa diandalkan, atau mungkin kamu memang selalu salah memahami sesuatu. Ini adalah momen di mana gaslighter berhasil menanamkan benih keraguan di dalam dirimu. Kamu berhenti percaya pada nalurimu sendiri dan mulai mencari jawaban dari mereka. Taktik ini sangat efektif, karena otak manusia secara alami mencari kepastian dan pola dalam segala sesuatu. Kita ingin memahami dunia dengan cara yang logis, di mana segala sesuatu memiliki keteraturan. Tetapi gaslighter sengaja merusak keteraturan itu, menciptakan lingkungan di mana tidak ada kepastian. Ini menyebabkan cognitive dissonance, yaitu ketegangan psikologis, ketika seseorang dipaksa untuk mempertentangkan dua realitas yang bertentangan. Jika ketegangan ini berlangsung cukup lama, orang tersebut akan menyerah pada versi realitas yang ditawarkan oleh gaslighter, hanya demi menemukan ketenangan. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan bahwa kunci dari kebahagiaan adalah kejernihan pikiran. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika seseorang bisa membuktikan bahwa aku salah dan menunjukkan kesalahanku, aku dengan senang hati akan mengubah pikiranku. Karena aku mencari kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang pernah dirugikan karena mencari kebenaran." Kutipan ini mengajarkan bahwa kebenaran adalah pelindung utama dari manipulasi. Gaslighter berusaha menciptakan kebingungan agar kamu kehilangan kendali atas realitasmu, tetapi dengan berpegang teguh pada kebenaran, kamu bisa membangun kembali pijakanmu. Jadi, bagaimana cara melawan taktik ini? Pertama, pegang kendali atas realitasmu dengan mencatat fakta. Simpan catatan tentang percakapan penting, keputusan yang kamu buat, dan perasaan yang kamu alami. Jika seseorang mencoba mengubah realitas dengan mengatakan, "Aku tidak pernah mengatakan itu," kamu memiliki bukti bahwa mereka salah. Ini bukan hanya cara untuk mengonfrontasi mereka, tetapi juga cara untuk menjaga kewarasanmu sendiri. Kedua, percayai instingmu. Jika sesuatu terasa tidak benar, kemungkinan besar memang ada yang salah. Gaslighter ingin kamu meragukan intuisi dan nalurimu sendiri, tetapi jangan biarkan mereka berhasil. Jika mereka mencoba memutarbalikkan fakta, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini sesuai dengan apa yang aku alami? Jika tidak, percayalah pada apa yang kamu rasakan. Ketiga, buat batasan yang jelas. Ketika mereka mencoba menciptakan kebingungan dengan mengubah cerita atau mengaburkan fakta, jangan terlibat dalam permainan mereka. Daripada berdebat panjang lebar, cukup katakan, "Aku tahu apa yang aku alami, dan aku tidak akan membahas ini lebih lanjut."
Dengan tidak memberi mereka kesempatan untuk memutarbalikkan realitas, kamu melemahkan kontrol mereka atasmu. Keempat, cari ketenangan di luar lingkungan mereka. Gaslighter menciptakan kekacauan agar kamu merasa tidak punya tempat untuk berpaling selain mereka. Tetapi kamu tidak perlu bermain dalam permainan mereka. Cari teman, keluarga, atau komunitas yang bisa memberikan perspektif yang sehat. Lingkungan yang mendukung bisa membantumu melihat bahwa bukan kamu yang salah, tetapi mereka yang mencoba mengendalikan realitasmu. Kelima, jangan jatuh ke dalam perangkap mereka. Gaslighter seringkali memperburuk kebingungan dengan mengalihkan pembicaraan atau menciptakan drama baru untuk mengalihkan perhatianmu. Jika mereka mulai memperkeruh keadaan, tetaplah fokus. Jika suatu percakapan tidak mengarah kemana-mana dan hanya membuatmu semakin bingung, cukup katakan, "Aku tidak melihat ada gunanya melanjutkan percakapan ini sekarang. Kita bisa bicara nanti." Gaslighting melalui kebingungan adalah salah satu bentuk manipulasi paling licik dan melelahkan secara emosional. Jika dibiarkan, taktik ini dapat membuatmu kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri, kehilangan kendali atas keputusanmu, dan akhirnya menjadi boneka dalam permainan mereka. Tetapi kamu memiliki kekuatan untuk melawan. Pegang kendali atas realitasmu sendiri, percayai instingmu, dan jangan biarkan mereka menarikmu ke dalam permainan kebingungan mereka. Kejelasan pikiran adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu miliki, dan semakin kuat kamu menjaga kejernihan itu, semakin sulit bagi mereka untuk mengendalikanmu. Kebingungan bisa mengelilingimu, tetapi pikiranmu tidak harus ikut terjebak di dalamnya. 5. Ilusi pilihan. Membuatmu merasa semua salahmu. Gaslighting seringkali tidak terjadi dalam bentuk serangan langsung. Sebaliknya, mereka membungkus manipulasi mereka dalam bungkusan kebebasan, membiarkanmu merasa seolah-olah kamu memiliki kendali, padahal kenyataannya, mereka telah menentukan hasil akhir sejak awal. Salah satu cara paling licik yang mereka gunakan adalah ilusi pilihan, membuatmu merasa bahwa setiap keputusan yang kamu buat pada akhirnya adalah kesalahanmu sendiri. Ini bukan sekadar manipulasi, tetapi bentuk perang psikologis yang dirancang untuk mengikis rasa percaya dirimu, membuatmu meragukan penilaianmu, dan akhirnya membuatmu menyerah pada kendali mereka. Pada awalnya, gaslighter akan tampak seperti memberikan pilihan. Mereka mungkin berkata dengan suara yang terdengar lembut dan mendukung, "Tentu saja kamu boleh melakukan itu. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti semuanya berantakan. Kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Aku hanya ingin kamu sadar bahwa jika ini gagal, itu bukan salahku. Kalau kamu yakin dengan keputusanmu, lakukan saja. Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesalinya nanti." Sekilas, ini tampak seperti pernyataan yang netral. Mereka tidak melarangmu. Mereka bahkan mungkin terdengar seperti mendukungmu. Tapi jika kamu memperhatikan lebih dalam, ada ancaman halus yang terselip di dalamnya. Mereka tidak secara langsung mengatakan bahwa keputusanmu salah, tetapi mereka sudah menanamkan keraguan di benakmu. Mereka membuatmu takut akan konsekuensi dari pilihanmu sendiri, bahkan sebelum kamu mengambil langkah pertama. Taktik ini bekerja karena gaslighter memahami psikologi manusia dengan sangat baik. Kita semua ingin merasa bahwa kita membuat keputusan yang benar, bahwa kita mampu mengendalikan hidup kita sendiri. Tetapi jika seseorang yang kita percayai terus-menerus memberitahu kita bahwa kita mungkin membuat kesalahan, kita mulai meragukan diri sendiri. Kita mulai mempertanyakan apakah kita benar-benar tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan disitulah gaslighter mengambil alih kendali. Ketika sesuatu akhirnya berjalan sesuai dengan apa yang mereka prediksi, mereka akan datang dengan sikap seolah-olah mereka sudah memperingatkanmu sejak awal. Aku sudah bilang, kan? Aku tidak ingin mengatakan aku sudah tahu, tapi, ya, aku sudah tahu. Kalau saja kamu mendengarkan aku sejak awal, semua ini tidak perlu terjadi. Aku mencoba membantu, tapi kamu terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Kata-kata ini mungkin terdengar sederhana, tetapi efeknya sangat merusak.
kamu mulai merasa bersalah. Kamu mulai berpikir bahwa mungkin mereka benar selama ini. Mungkin kamu memang tidak cukup pintar dalam membuat keputusan. Mungkin kamu memang tidak bisa dipercaya untuk mengendalikan hidupmu sendiri. Dan semakin sering ini terjadi, semakin kamu menjadi bergantung pada mereka untuk meminta nasihat, meminta persetujuan, meminta izin. Ini adalah puncak keberhasilan gaslighting. Membuatmu merasa bahwa kamu tetap memiliki kendali atas hidupmu. Padahal kenyataannya, setiap langkahmu telah mereka arahkan. Pada akhirnya, mereka tidak perlu memaksa atau mengontrolmu secara langsung, karena kamu telah menyerahkan kendali itu kepada mereka. Namun, ada cara untuk melawan taktik ini, dan semuanya dimulai dengan kesadaran. Pertama, pahami bahwa tidak semua tanggung jawab ada di pundakmu. Gaslighter ingin membuatmu merasa bahwa setiap kesalahan adalah kesalahanmu sendiri. Tetapi kenyataannya, kehidupan adalah hasil dari berbagai faktor, bukan hanya pilihan individu. Tidak semua yang terjadi dalam hidupmu adalah akibat langsung dari keputusanmu. Terkadang, hal-hal di luar kendalimu juga berperan. Jika sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan, itu bukan berarti kamu bodoh atau tidak mampu. Itu hanya berarti kamu sedang belajar. Kedua, mulai sadari pola yang mereka gunakan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah mereka selalu memperingatkan aku tentang keputusan yang aku buat, tetapi jarang memberikan solusi yang nyata? Apakah mereka hanya hadir untuk mengatakan, aku sudah tahu, tetapi tidak pernah benar-benar membantu? Apakah aku merasa takut membuat keputusan tanpa mendapatkan persetujuan mereka terlebih dahulu? Jika jawabannya ya, maka kamu mungkin telah terjebak dalam permainan ilusi pilihan mereka. Ketiga, latih dirimu untuk mengambil keputusan sendiri, tanpa ketakutan akan kesalahan. Tidak ada keputusan yang sempurna. Kadang-kadang, kita membuat kesalahan. Tetapi kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan, dan yang paling penting adalah kita belajar darinya. Jangan biarkan gaslighter membuatmu percaya bahwa kesalahan adalah akhir dari segalanya. Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan kembali kendali atas keputusanmu adalah dengan membuat pilihan-pilihan kecil tanpa melibatkan mereka. Mulailah dengan hal-hal sederhana. Memilih apa yang ingin kamu lakukan di akhir pekan tanpa menunggu saran mereka. Memutuskan sesuatu di tempat kerja tanpa meminta validasi mereka. Mengambil langkah kecil dalam hidupmu tanpa rasa takut akan apa yang akan mereka katakan nanti. Semakin sering kamu berlatih membuat keputusan tanpa campur tangan mereka, semakin kuat kepercayaan dirimu akan tumbuh. Kamu akan mulai melihat bahwa kamu tidak memerlukan persetujuan mereka untuk menjadi orang yang kompeten. Keempat, buat batasan yang jelas. Jika mereka mencoba membuatmu merasa bersalah atas pilihanmu, tegaskan dirimu dengan berkata, aku menghargai pendapatmu, tapi aku yang bertanggung jawab atas keputusanku. Aku membuat pilihan ini karena aku merasa ini yang terbaik untukku, dan aku siap menghadapi konsekuensinya. Aku tidak butuh prediksi tentang kegagalanku. Aku ingin fokus pada apa yang bisa aku lakukan untuk sukses. Kelima, bangun sistem pendukung yang lebih sehat. Gaslighter hanya bisa mengendalikan seseorang yang merasa sendirian. Tetapi jika kamu memiliki teman, keluarga, atau komunitas yang mendukungmu, kamu akan memiliki cermin yang lebih jujur tentang siapa dirimu dan kemampuan yang kamu miliki. Orang-orang yang benar-benar peduli padamu akan membantu dan mendukung, bukan membuatmu merasa bersalah atas setiap keputusan yang kamu buat. Pada akhirnya, ilusi pilihan adalah salah satu strategi manipulasi yang paling berbahaya, karena ia membuatmu percaya bahwa kamu memiliki kebebasan. Padahal kenyataannya, kamu hanya mengikuti skenario yang mereka rancang. Tetapi kamu memiliki kekuatan untuk keluar dari permainan ini. Jangan biarkan orang lain menentukan bagaimana kamu harus berpikir tentang dirimu sendiri. Jangan biarkan mereka mengendalikan rasa percaya dirimu. Kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar memiliki kendali atas hidupmu, dan semakin cepat kamu menyadari itu, semakin sulit bagi mereka untuk mengendalikanmu.
Kamu tidak perlu meminta izin untuk menjalani hidupmu, dan kamu tidak harus meminta maaf karena menjadi dirimu sendiri. Gaslighting adalah salah satu bentuk manipulasi paling berbahaya, bukan hanya karena efeknya yang merusak, tetapi karena cara kerjanya yang halus dan sulit dikenali. Taktik ini tidak selalu terlihat seperti ancaman atau intimidasi langsung. Sebaliknya, ia menyusup secara perlahan ke dalam pikiranmu, mengubah cara kamu melihat diri sendiri, mengendalikan emosi dan kepercayaan dirimu, hingga akhirnya kamu merasa tidak yakin atas realitasmu sendiri. Dari mengubah narasi hidupmu, memanfaatkan empati untuk membuatmu merasa bersalah, mencuri kepercayaan dirimu, menciptakan kekacauan untuk membuatmu bingung, hingga membuatmu percaya bahwa semua kesalahan adalah tanggung jawabmu. Gaslighter memiliki banyak cara untuk melemahkan dan mengendalikan orang lain. Tetapi tidak peduli seberapa kuat strategi mereka, kamu selalu memiliki kekuatan untuk melawan. Langkah pertama dalam membebaskan diri dari gaslighting adalah kesadaran. Begitu kamu mulai menyadari pola-pola manipulasi mereka, kamu bisa mengambil kembali kendali atas realitasmu sendiri. Jangan biarkan mereka menghapus ingatanmu, membelokkan emosimu, atau membuatmu merasa kecil. Kejelasan pikiran adalah senjata terbaik yang bisa kamu miliki, dan semakin kuat kamu mempertahankannya, semakin sulit bagi mereka untuk mengendalikanmu. Bagaimana cara mengatasi gaslighting? Percayai instingmu. Jika sesuatu terasa tidak benar, kemungkinan besar memang ada sesuatu yang salah. Catat fakta dan peristiwa penting. Jangan biarkan mereka mengubah realitasmu dengan memanipulasi ingatanmu. Tetapkan batasan yang tegas. Jangan biarkan mereka mendikte bagaimana kamu berpikir, merasa, atau bertindak. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukungmu. Jangan biarkan gaslighter membuatmu merasa sendirian atau tidak berharga. Bangun kembali kepercayaan dirimu sedikit demi sedikit. Setiap keputusan yang kamu buat sendiri adalah langkah menuju kebebasan mental. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Tidak ada seorang pun yang berhak mengendalikan narasi hidupmu selain dirimu sendiri. Kamu tidak perlu meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak harus meminta maaf karena ingin mempertahankan kebenaran dan realitasmu sendiri. Yang terpenting, kamu berhak hidup dengan penuh kesadaran, kejelasan, dan kepercayaan diri, tanpa ada orang lain yang berusaha mengaburkan atau merampasnya darimu. Jangan biarkan gaslighter menulis ulang ceritamu. Pegang kendali, bangkit, dan jalani hidupmu dengan keberanian. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Jika ini bermanfaat bagimu, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan agar lebih banyak orang bisa mengenali dan melawan gaslighting. Tetap sadar, tetap kuat, dan selalu percayai kebenaran dalam dirimu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.